إلا في المرتبة الرابعة في نظافة الظاهر، لأنها في الشطر الأول من الكتاب لا تتعرض قصدا إلا للظواهر. فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام: طهارة عن الخبث، وطهارة عن الحدث، وطهارة عن فضلات البدن، وهي التي تحصل القلم والاستحداد واستعمال النورة والختان وغيره. والله تعالى أعلم. Ya sedikit aja ya, tadi sudah diterangin tentang masalah ilmu. Ini Rabbi sholli sadri wa sallim ala nabiyyina Muhammad Rabbi zidna ilma. Jadi kalau bicara tentang toharo itu adalah pra daripada sholat ya. Sholat itu dimulai dengan toharo ya, dilaksanakan dengan khusyuk, diakhiri dengan salam ya. Jadi belum masuk sholat toharo ya, karena syarat untuk orang sholat itu toharo. Toharo fil fikih maksud udah dijelaskan panjang lebar ya mengenai toharonya. Ada toharo dari khubus ya, wal hadas, najasah wal hadas. Ada najis yang ainiyah ya, najis yang kelihatan, ada najis yang tak kelihatan ya. Kalau najis yang kelihatan banyak: darah, rangkai, kotoran manusia depan maupun belakang, muntah ya, terus banyak. Apa lagi? Fadolat, kulit belum disamak najis ya. Kalau sudah disamak nggak najis ya. Tapi kalau hadas, nah itu semua ainiyah semua yang bisa di apa? Dilihat itu kotoran. Bisa dilihat, sedangkan yang tidak bisa dilihat tapi membatalkan harus pakai wudhu ya. Kalau tadi tidak batalin wudhu ya, tidak batalin wudhu. Kalau yang hadas batalin wudhu, dia tidur itu batalin wudhu ya. Kecuali tidurnya itu tak bergerak di satu bentuk, bukan telentang tapi tidurnya kayak memet gitu. Nah kayak Samsudin sama. Nah, itu tidak batalin ya, tidak batalin. Kenapa tidak batalin? Karena la yukhafu alaihi khuruju al-hawa ya. Karena posisi tidur begini tidak ada harapan angin itu keluar abad ya. Tapi kalau sudah miring begini, miring tambah miring telentang lagi, oh udah selesai. Pasti keluar sesuatu ya, gitu ya. Nah hadas tadi harus dengan wudhu ya. Ya. Itu kalau tidur ya. Lagi memang kencing, buang air besar juga ya. Atau ighma itu pingsan ya, pingsan itu batalin ya. Begitu juga yang batalin wudhu adalah khuruj anil millah, irtidad, murtad, batal, harus wudhu lagi ya.
Begitu juga menyentuh perempuan yang bukan muhrim, atau menyentuh bagian daripada kemaluan dengan tangan sini, bukan tangan yang ini, bukan ini. Kenapa dibedain? Kalau tangan yang ini itu gampang syahwat timbul, kalau ini tidak ada. Ya. Nah, itu asbabul wudu namanya, sebab-sebab wudu. Ya, memang harus wudu, sudah batal. Ya. Jadi ada najis, ada hadas. Ya. Nah, najis yang besar harus pakai mandi. Ya, mandi. Perlu diperhatikan di sini. Setiap Jumat itu disunahkan mandi. Ya. Mandi dalam sholat Jumat itu penekanannya mandinya orang junub, bukan asal mandi. Ya. Jangan asal mandi. Nah, di situ barotib untuk mandi dalam waktu saat Jumat. Memang sunnah, tapi sunnah muakkad. Dan pakai baju yang bagus, pakai minyak. Ya. Dan al-isra' masuknya masjid, menyegerakan masuk masjid. Siapa yang menyegerakan masuk masjid di awal waktunya itu yaitu waktu duha, setengah jam. Ya. Orang yang kedua ini seolah-olah bersedekah sapi. Ya, bersedekah sapi. Kalau selanjutnya sudah mulai dekat-dekat adzan, ya, tapi masih ada jeda. Kalau dia datang ke masjid menunaikan sholat Jumat, sama saja dengan bersedekah kambing. Kalau sudah jarak antara adzan sama hampir tak bisa dipisahin, ya, maka dia seolah-olah bersedekah dengan ayam. Ya, ayam. Kalau sudah adzan itu bersedekah dengan telur. Ya, cuma ada bersedekah dengan telur. Kalau sudah masuk khotib imam, ya, nah, itu malaikat dari pagi tadi, malaikat itu situ duduk di pintu masjid mencatat siapa-siapa yang masuk. Ya, dicatat sama malaikat al-hafadhah, al-katabah, catat namanya, nama bapaknya. Kalau sudah khotib keluar, udah malaikat tadi nggak melaksanakan tugasnya, dia masuk di shaf dan dia mau mendengarkan khutbah. Berarti orang-orang yang masuk tadi setelah khotib Jumat itu keluar, maka tidak ada catatannya. Tidak ada catatannya. Karena malaikatnya sudah masuk ke masjid, duduk bersama orang-orang di shaf dan mendengarkan khutbah. Ya. Muskilah zaman sekarang, ya. Termasuk ada kita-kita, ya. Tidak ke masjid kalau udah adzan, ya, jalan. Sudah adzan baru masuk masjid, ya. Muskilah. Padahal sholat Jumat itu lebih afdal dari sholat Idain. Lebih afdal dari sholat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Dibalik sama orang, dibalik jadi budaya, bukan ibadah. Dia mementingkan, mengunggulkan, mengutamakan sholat hari raya Fitri dan hari raya Adha. Dan Jumat itu lebih afdal daripada Idain. Ya.
lebih afdal. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa surat Jumat? Ada khusus surat Al-Jum'ah. Ya. Ayanfa ngabisin duit negara, duitnya rakyat, nggak pernah perang, latihan buat bising, nggak walau bela negara. Ada yang tentara ya, jangan tersinggung ya. Nggak ada manfaat dari militer, apalagi polisi. Tapi kalau ente punya anak masuk di situ, ente ikut dosanya ente. Karena itu amanat uang rakyat, makan untuk anak bininya. Ya. Alhamdulillah. Ya. Itu yang benar, itu salah. Wakif yang korupsi, dan semua korupsi militer, polisi itu semua, itu adalah oknum dan orang-orang perusak dengan profesinya. Negeri ini rusak, bejat, hancur ekonominya gara-gara mereka. Udah gitu, semena-mena dengan rakyat lagi. Pendendang-pendendang ini preman atau polisi? Kalau ini nakut-nakuti, yang tugasnya mengamankan berbalik jadi apa? Menakut-nakuti. Sehingga ini tidak bisa bedain ini preman atau aparatur. Ya. Orang yang punya amanat digaji oleh uang rakyat untuk apa? Tugasnya menjaga negara. Masuk ke imigran gelap tuh. Balas enggak dibayar. Sampai RT-nya, sampai RW-nya buat KTP dibuatin, bayar. Tidak ada malunya berbuat maksiat. Tidak ada malunya maling. Udah urat malunya sudah hilang. Kenapa seperti itu? Karena tidak ada toharoh. Tidak ada sholat. Jauh dari Allah. Dan jadikan itu amanat menjadi barang rampasan. Selesai, hancur negara. Balik lagi pada sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan jual beli, tutup dulu toko ente, lapak tutup. Wa dzarul bai'. Dzalika khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau ente mau tahu itu benar, itu yang penting. Penekanan dari Allah langsung itu ayat. Makanya para ulama bilang ini lebih afdol ini sholat daripada sholat al-Idain. Riwayat 3 kali dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat. Man taraka sholat al-Jum'ah salasata marrat mutatabi'ah. Berurutan sholat Jumat ditinggalkan 3 kali. Selesai. Bahwa munafik. Dia seorang munafik yang sejati. Ya. Karena nifak antara kufur dan iman, pembahasan sebelum ini. Pembahasan sebelum ini kan. Ya. Kufur, iman. Tengah-tengahnya itu nifak. Itu kalau disebut orang munafik, ngamuk itu. Ya kan? Ngamuk kita. Siapapun itu orang dibilang munafik, ngamuk. Tapi ente belum bersih asar debu-debu daripada kekufuran itu yang disebut di tengah-tengah. Ini mukmin, tapi ada sifat-sifat di situ nifak. Yang kita pahami nifak itu apa? Zikirnya dikit, istighfarnya dikit, ya. Kalau mau sholat, aduh, adzan lagi. Ini munafik itu. Munafik. Justru sholat bukannya dia menjadi satu sarana
dan hiburan bagi kita. Tapi enggak, aduh, dan lagi. Tidak mendirikan sholat kecuali dalam keadaan berat hati. Ya. Kemudian sifat yang langsung disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW, jika ngomong banyak bohongnya, topol mulutnya itu. Mulut topol. Banyak getah burusnya. Hah? Itu sifat munafik gitu. Dua, jika berjanji jarang ditepati. Ya. Jarang ditepati. Ya. Terus wa idza wa'ada akhlafa wa idza takallama kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dikasih amanat khianat. Semua itu pejabat itu khainun, khawana. Khawana itu. Itu kalau ada pejabat tidak mau ngambil sebesar pun daripada apa itu? Misalnya tanda terima kasih itu apa? Tanda terima kasih itu seorang pejabat, tanda tangan apa itu? Tidak mau. Menjujaga itu. Wallah langsung jadi wali itu. Jadi wali. Jadi tanda desi harta RW sekarang RT diperebutkan. Kenapa? Duitnya ada situ. Oh, dulu tidak digaji. Yang dikemplang itu orang yang minta tanda tangan, stempel. Sekarang udah gaji. Dari sana dapat, dari sana. Iya. Gitu. Terus balik lagi masalah. Tadi yang keempat apa tadi? Sifat-sifat munafik. Wa idza khusima ya, jika dia lagi berantem sama orang, tak cocoknya berantemnya itu lama, tidak kelar-kelar, tidak damai-damai. Ya. Kita lihat tuh anggota majelis begitu, tidak ada itu nifak gitu, nifak. Siapapun ente mau pakai baju putih, mau pakai serban, kalau ente tidak berhenti dari permusuhan, ente munafik. Bisa memaafkan, memaafkan. Kalau saya yang kita bisa contoh itu para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana sifatnya itu? Maka yang membuat marahnya Allah dan Rasulnya, itu yang berkenaan dengan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar ketika bermusuhan, ada masalah dengan Sayyidina Umar, keluar dari mulutnya secara tidak sengaja, sehingga Sayyidina Umar tidak mau melihat mukanya. Mendengar sikap itu Rasulullah beritahu oleh Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar dipanggil, karena cintanya Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia tanya, kenapa ini sikapmu wahai Umar? Seperti dia wagada. Kita lihat dari muka Rasulullah, ya tamar, ngamuk dah Rasulullah. Ada sahabat yang paling dicintai Sayyidina Abu Bakar, sehingga Sayyidina Umar itu ketakutan melihat Rasulullah seperti itu. Begitu juga Sayyidatina Aisyah ketika cemburu dengan Khadijah. Sifat manusiawi Rasulullah itu tidak ada sesuatu berupa hadiah yang datang pada beliau, selalu mewasiatkan, kasihkan ini temannya Khadijah, kasihkan ini orang yang berkawan dengan Khadijah. Sehingga Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah
War omongan manusiawi itu perempuan cemburu. Kalau ada perempuan tidak cemburu itu perempuan gila itu. Ya. Perempuan tidak waras. Atau Sarmuto, Sarmuto itu perempuan nakal, tidak ada cemburunya, tak beres itu. Jadi kalau cemburu itu diam aja. Itu sifat manusia, dia diam aja, senyum aja. Tapi masalah ini lain. Dari keluar dari Siti Aisyah itu omongan, ya. Orang sudah tua, giginya sudah hampir ompong, dan Allah sudah menggantikan orang yang lebih baik dari dia. Mendengar omongan itu, Rasulullah pun marah. Marah. Ya. Sikap orang kalau saat bini itu cemburu, ya udah bebas dia melakukan apa-apa. Tapi ini beda. Ya. Rasulullah SAW itu adalah suri toladan untuk umatnya. Bahwa Rasulullah tidak boleh, ya, berpura-pura itu kizib namanya. Ya. Dan itu taklim agar mengingat kebaikan orang. Ya. Bulan Rasul berucap dengan keadaan yang mukanya lagi marah, itu emosi. Allah belum gantikan orang yang lebih baik dari dia. Ya. Belum. Ya amanat bi hina kafarun. Dia orang yang pertama kali beriman. Kalau beriman pada saat orang-orang kufur kepada aku. Dijelasin Rasulullah. Jelasin. Sehingga saat itu Siti Aisyah diketakutan. Kemudian talatof Siti Aisyah ini agar emosi dan marahnya itu bisa berganti, hilang, ya, dan bersumpah tidak akan pernah aku sentuh Siti Khadijah itu, ya, selama ini, ya, gitu. Begitu Siti Aisyah, emosi dia, Siti Aisyah, saat desas-desus hoak bahwa Siti Aisyah dituduh apa? Dengan tuduhan buhtan bahwa Siti Aisyah itu melakukan sesuatu. Karena ketinggalan kafilah untanya. Ya. Sehingga desas-desus keluar dari omongan orang-orang munafikin, membuat Rasulullah itu emosi. Ya. Kok bisa hoak desas-desus ini? Ini masalah menyangkut nama baik an-nubuwah, kesucian nubuwah. Ya. Sehingga pegel Siti Aisyah itu dengan tuduhan itu. Tapi untuk membersihkan dirinya Rasulullah berdiam diri. Ya. Sehari, 2 hari berlalu itu. Rasulullah kesel, Siti Aisyah kesel memberita itu. Baru turun suratul Baro'ah, surat Baro'ah, ya, menampik, menolak tuduhan itu. Wah, itu ayat turun dari samawati sab'a, dari langit yang ke-7, membersihkan Siti Aisyah dari tuduhan itu. Ya. Maka saat itu Rasulullah menghampirinya, emosi tadi langsung hilang, menghampiri Siti Aisyah. Nah, menghampiri Siti Aisyah itu meminta apa? Ridhonya. Tapi sama Siti Aisyah ditampil. ambil apa? Keselnya. Ya. Tapi berlalu keselan itu. Ya. Keselan itu berlalu. Itu menjawab keluhan hati dari Siti Aisyah. Allah. Tidak ada yang bisa memutuskan masalah ini kecuali engkau yang turun ayat itu. Ada sifat yang manusiawi itu biasa. Maka kita itu harus bisa
menilai wajarkah, normalkah, atau abnormal. Kalau kewajaran apa? Sifat nifak itu, nifak yang katanya orang itu musuhannya terus tak kelar-kelar, itu munafik, tak boleh. Kalau itu sudah berantem salah paham, udah emosi keluapin tidak apa-apa, tapi juga kelar masalah, ya. Bukan berlanjut berlama-lama, apalagi menyangkut masalah sanak famili, tapi itu, ya, sanak apa famili. Biasanya orang, ya, biasanya sifat orang yang tidak kelar musuhannya itu kepada saudaranya, itu biasanya bermasalah saat dibuat sama bapak ibunya. Paham maksudnya? Artinya ada kesalahan saat membuat si nutfah ini, hasil nutfahnya itu biasanya anak-anak gampang gitu. Mau itu seperti itu. Topan apa? Harus hati-hati, memaafkan orang, toleran kepada manusia. Itu yang wajib kita berbuat dan menyikapi dalam muamalah bima bainan nas. Tidak melihat aibnya kecuali ditutup, ngasih tahu kalau dia perlu dikasih tahu, ya. Bantu saat orang itu perlu bantuan, ya. Gitu cara mengisi dalam suasana toleransi, dalam suasana muakhoh saudara. Nah, balik ke toharo. Toharo ini sesuatu ciri daripada umat Rasulullah. Ciri bahwa di yaumul kiamat itu antara umat Nabi Muhammad dengan umat Nabi yang lain itu kelihatannya di situ bahwa umatnya Rasulullah itu keluar cahaya dari tempat-tempat wudhunya, mukanya, tangannya, kakinya, ya. Makanya Rasulullah sebut Sayyidul Ghurril Muhajjalin, pemimpin orang-orang yang bercahaya nanti di yaumul kiamat, ya. Cahaya kenapa kok bisa bercahaya itu? Min atharil wudu, dari bekas wudu, ya. Min atharil wudu. Makanya tajdidul wudu itu adalah sesuatu minal qurubat, anjuran, ya. Ada wudu tapi kepintar, ya. Ingin memperbaharui, ya. Karena wudu itu kalau dilaksanakan oleh seorang alim maka berapa pahala itu, niat, doa, setiap anggota badan yang dia wuduin doa, ditambah yaitu yang rukun, ditambah sunnah, ya, ditambah sunnah. Ya, pernah kita tanya fulan bin fulan wudu itu dari mulai awal wudu sampai kelar doa setelah wudu bisa memakan waktu 15 menit. Yang tidak ada ilmunya orang awam ini. Orang awam itu ada 1 menit wudu. 15 menit bacaan apa aja itu. Ibadahnya orang alim. Nah gitulah kita ini, ya. Mungkin itu ya. Jadi insya Allah bisa nambah. Kita masih membaca masalah tohara ini, ya. Tapi kaum sufi bukan sibuk atau fokus dalam pembersihan khubus atau hadas atau dari najis. Yang dia tekankan dan fokuskan dan utamakan itu toharatul batin. Ya, toharatul batin itu lebih harus utama. Ya, simpel dalam orang hidup. Ya. Amma man khafa maqama rabbih. Amma man khafa, takut kepada Allah. Khafa maqam, tinggian. Ente kalau mau tahu makrifat, tauhid, pakai otak. Ente tahu bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya, ya, keesaannya, ya, atau keunikan ciptaannya.
Sampai ente tahu ternyata tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Allah itu adalah batin, tidak bisa ente lihat saat sekarang. Ya, tapi ayat tanda-tanda kebesaran Allah itu zahir. Seolah-olah Allah itu batin itu karena mata ente. Butanya mata hati ente. Hakikatnya Allah itu zahir. Nah, ya. Amma man khawa maqama rabbi. Ente sudah tahu siapa diri ente, siapa pencipta ente. Ya. Karena kaidah man arafa nafsahu arafa rabbahu. Ente harus tahu diri sendiri. Ente ini tahu diri ente. Humen ente ini. Ya. Awal penciptaan ente itu nutfah dan akhir ente mati jadi jifa. Ya. Itu hakikatnya. Ya. Apa yang mau pakai? Kendaraan, punya istri, punya aset, ya. Main fal. Sudah tahu itu diri ente siapa? Maka wanahan nafsa anil hawa, mencegah nafsu dari apa? Angkara murka, sifat-sifat jelek, sifat-sifat yang tercela. Itu kaum sufi, kaum sufi. Tidak ada hikit, tidak ada hiris, tidak ada dengki, tidak ada kibir, tidak ada ujub. Itu kalau dilatih nggak bisa, ya. Tak bisa dilatih. Wa nahan nafsa anil hawa. Nah, kalau itu bisa itu, cuma dua, iman, bertasawuf. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Fa innal jannata tempatnya. Ya, dalam ayat lain daripada ayat-ayat Allah SWT, bahwa orang datang nanti kelak di hari kiamat itu orang yang tidak ada beban, tidak ada beban, hatinya tidak ada kebencian, tidak ada sifat-sifat jelek. Ya. Sampai-sampai diartikan orang-orang calon penghuni surga itu biasanya orang-orang rendahan, artinya tidak punya ambisi. Ya. Karena kalau sudah meningkat pada orang yang punya ambisi, muatan, rusak otaknya itu, ya. Sehingga dia itu kayak dikejar-kejar anjing, penuh ambisi. Ya. Sedangkan orang ahli surga itu tidak. Ya. Makanya Rasulullah memilih, Allah mahyina miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Wa amitna miskinan, dan matikan aku dalam keadaan miskin. Wahsyurna fi zumratil masakin. Kenapa? Karena aksar ahli jannah itu adalah masakin. Ya. Tapi bukan berarti ente anak muda-muda tidak boleh berpatokan sama ini, tidak boleh. Salah alamat dilakukan pegangan. Artinya orang miskin ini orang yang tidak punya dendam, tidak punya ambisi-ambisi atau punya rasa terhadap orang lain atau rakus kepada milik orang lain, nggak ada, ya, nggak ada. Orang miskin itu lebih bersih hatinya, menerima hidupnya itu, seperti itu. Ya. Dan orang-orang nanti kelak di hari kiamat itu yang datang pada hari kiamat dalam keadaan apa? Ya. Makanya orang banyak penyakit karena itu biarin. Ya. Nah, mungkin itu ya. Insyaallah ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.